warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak dan Ibu guru yang sudah menyediakan waktu pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 7 Menteng. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN 7 Menteng. Pada siang hari ini saya akan memaparkan budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga itu akan menjadi kesepakatan sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai paparan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk berdoa supaya kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin saya sampaikan sebelum melanjutkan paparan saya. Itu adalah kesepakatan forum kita ya. Ada yang mau ditambah ini sebagian saya. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, izin saya hendak keluar. Apalagi Bu, kesepakatan forum kita ini cukup. Lanjut ya Bu ya. Nah, sebelum memulai di Semen Siasi ini, mari kita senyum selama 25 detik untuk menerapkan budaya positif agar sosial emosionalnya bisa terjaga. Senyum. Panas ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini budaya positif itu ada konsep intinya ya Bapak Ibu. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai kebijakan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Dan keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu adalah konsep inti dari budaya positif. Ada yang bisa memberi tanggapan tentang budaya positif? Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif ya itu. Oke, lanjut ya Bu ya. Nah, di sini seperti yang telah digalakkan ya di sekolah-sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu kita tujuan dari pembelajaran selain untuk mencerdaskan anak bangsa, kita harus membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Saya kira sudah paham semua, Bapak Ibu sudah kita terapkan dari sekolah kita. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, bernilai kritis dan kreatif. Nah, jadi kita mengharapkan bahwa anak-anak didik kita tujuannya adalah memiliki karakter pelajar Pancasila itu yang ada 6. Di sini Bapak Ibu ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ada paradigma baru ya untuk pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi? Saya kira Miss Herlina nih hafal sudah. Pembelajaran apa, Miss? Pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi kan kemampuan peserta didik kita ini bermacam-macam atau beragam ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Baik juga karakternya juga sifat-sifatnya juga bermacam-macam. Jadi kita itu disuruh merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Memang agak susah ya. Jadi kita banyak menggunakan strategi pembelajaran yang mana yang cocok untuk anak
didik kita yang memiliki dengan keberagaman. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada tahapan perkembangan sesuai meteorofisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang sekarang digalakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hubungannya dengan budaya positif, lanjut ya. Tentang teori nih, ada teori kontrol, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi itu berarti hayalan kita, pemikiran kita ya. Sebenarnya itu bukan yang terjadi pada peserta didik, tapi itu hanya hayalan kita. Nah, di sini posisi kontrol atau ilusi kontrol. Guru tuh sebenarnya ingin mengontrol murid. Yang sering kita lakukan, bahkan saya sendiri sering juga. Itu sebelum saya mengetahui hal yang sebenarnya posisi ilusi guru ingin mengontrol murid, ingin murid diam, ingin mengatur murid harus begini begitu. Jadi anak-anak itu tertekan lah, dia harus mengikuti kemauan kita. Nah, kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi itu hayalan bahwa kita memberikan hal-hal positif itu dapat efektif untuk menertibkan atau mendisiplinkan siswa. Yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu sering dilakukan, khususnya sebelum kurikulum merdeka, bahwa ilusi kita mengkritik, kita memarahi dia, membuat dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, bisa membuat karakternya lebih baik, padahal salah. Anak-anak kadang-kadang merasa tidak dihargai, bisa tertekan, atau merasa tidak disayang, nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kan itu sudah prinsip dari zaman dulu ya, orang dewasa itu tidak pernah salah katanya. Orang tua nggak pernah salah, yang salah yang lebih muda. Ya kan Bapak Ibu. Jadi itu sudah dari zaman dulu. Ternyata teori itu hanya ilusi, hanya hayalan saja, tapi tidak terjadi pada yang menerimanya. Lanjut, mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini realitas itu adalah kebutuhan, realitas itu kebutuhan kita sama. Ternyata tidak ya. Di teori kontrol itu realitas itu kebutuhan itu berbeda. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Umpamanya ada yang satu ini agak lambat, dia harus didampingi. Apalagi kita kadang-kadang menerima siswa yang anak berkebutuhan khusus. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setelah itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain, hanya kita sendiri yang mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi ternyata tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Memaksa pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika kita membujuk, ayo sayang, pintar, menulis, itu dibaca, tapi dia tidak bisa dilemahin katanya. Akhirnya kita memaksa, memarah. Sebenarnya itu hanya teori paradigma stimulus respon. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol salah. Yang bisa adalah kolaborasi ya, yang ramai dibicarakan sekarang kolaborasi. Jadi kita itu bisa berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita melibatkan peserta didik ya Bapak Ibu ya, untuk apa sih yang dimau anak. Ini nanti ada kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau kita mengeraskan perasaan kita menang. Padahal yang benar adalah berpikir menang atau kalah. Baik, lanjut. Nah, disiplin positif
Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, itu yang sebenarnya yang kita harapkan disiplin positif di kelas itu, disiplin positif yang ingin kita terapkan di sekolah. Anak-anak itu disiplin bukan karena dia takut akan hukuman atau dia ingin dapat penghargaan. Jadi disiplinnya tuh inginnya tuh keluarnya dari internalnya anak. Jadi dia kebudayaan lah, itu terbiasa, pembiasaan. Bukan karena dia mengharapkan apa-apa, entah itu dia takut dihukum, entah itu takut dimarahin, tetapi dia munculnya inisiatif diri sendiri sebagai pembiasaan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita mendisiplinkan anak itu bukan seperti militer ya Bapak Ibu ya. Harus dengan pemaksaan. Makanya sekarang namanya adalah kesepakatan sekolah, bukan peraturan. Lanjut, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang disiplin positif? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, profil pelajar Pancasila tadi kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Programnya apa sih? Programnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi yang kita harapkan dari anak-anak yang berkarakter pelajar profil Pancasila itu adalah dia memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, disitu dia kan mendapatkan keterampilan. Anak-anak akan mendapatkan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya. Sekarang kan susah kan mencari orang jujur, terlurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah keterampilan hidupnya. Kebutuhan dasar manusia nih, ada berapa yuk? Bapak Ibu guru, ada yang tahu? Selain makan dan minum. Nah ya, ada yang tahu kebutuhan dasar manusia termasuk kita yang membutuhkan ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar itu adalah kita ingin melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia termasuk kita sendiri dan anak didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup, pasti ya. Nah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Jadi kita ini juga membutuhkan kasih sayang, walaupun tidak terlihat. Sebenarnya pengen. Makanya kadang-kadang anak-anak berulah, padahal kebutuhan dasarnya ini adalah dia ingin disayang ibu bapak gurunya. Jadi ada yang berulah, ada yang membuli, atau di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi di sekolah dia bikin ulah supaya nanti ayah ibunya dipanggil, terus dimarahin. Itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Nah, rasa diterima, dipeduli. Jadi dia aneh-aneh lah bikin masalah tuh supaya oh ini aku ada loh di sini. Aku pengen diterima loh kehadiranku di sini. Kemudian untuk kerjasama juga menjadi bagian dari kelompok. Kadang-kadang kan anak-anak itu ada yang berkelompok untuk berteman. Ada yang tidak merasa ditemani, entah dia dari segi fisik atau dia dari karakternya yang tidak bisa diterima oleh teman-teman lain. Makanya dia bikin ulah. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah di sini kebutuhan dasar penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Anak-anak seperti ini biasanya harga dirinya itu nggak mau diinjak-injak dan dia ingin jadi pemimpin. Kadang-kadang bisa menindas temannya untuk supaya dia dianggap. Atau juga anak yang sering berprestasi kan biasanya dia melakukan supaya teman-temannya itu terlihat tidak menonjol. Kadang-kadang ada yang tidak sehat. Pelakunya itu supaya kelihatan menonjol, dia harus merendahkan orang lain atau temannya. Kebebasan, pasti ya, anak-anak pengen kebebasan, ingin bebas bermain, kebebasan mandiri, kemudian memiliki pilihan. Jadi tidak kita yang mengontrol mereka, tapi mereka punya pilihan. Aku mau gini loh Bu, aku mau begitu loh, cara belajarnya seperti ini loh yang nyaman, bukan hanya diceramahin. Enak loh main belajarnya sambil pakai wisis contohnya, atau berkelompok atau belajar di luar. Jadi dia ingin memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dalam pembelajaran, mencoba hal baru. Kadang-kadang guru-gurunya tidak, kita bapak ibu guru ya kurang enggak lah hitungannya itu tentang keinginan mereka ingin mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, ya pasti ya. Kita juga bapak ibu guru memiliki kebutuhan kesenangan seperti bermain, humor, antusias dan tertawa. Makanya biasanya kelas ribut, mereka itu adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk kesenangannya, bermain. Tapi ujung-ujungnya berkelahi, itu yang berbahaya ya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia nih, seperti yang di awal saya paparkan tadi, motivasi perilaku manusia itu ada yang dari ekstrinsik dan intrinsik. Yang berbahaya itu yang ekstrinsik ini. Yang saya bilang itu untuk menghindari hukuman. Jadi dia melakukan tugas piket, takut dihukum guru nih, takut dihukum bapak guru nih. Atau ibaratnya nanti kalau aku nggak ngerjain PR, nanti aku dibully sama teman-temanku. Nah itu sebenarnya itu adalah faktor ekstrinsiknya, atau mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah nanti di sini Bapak Ibu untuk menghindari motivasi intrinsik ini, kita dulu kan kalau diberi hukuman atau dikasih penghargaan, kita pikir anak-anak itu akan termotivasi. Padahal katanya sih, setelah saya pelajari, itu akan membuat siswa melakukan sesuatu itu hanya karena ada imbalan atau hanya karena takut kepada bapak ibu gurunya, bukan dari motivasi dirinya. Nanti kalau kita nggak kasih imbalan atau peraturan yang kita lakukan itu tidak kita laksanakan atau tidak diberi hukuman, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi motivasi yang bagus adalah yang dari intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kebiasaan di dalam dirinya sendiri. Anak-anak melakukan, umpamanya saya harus menyapu karena itu sudah menjadi kewajiban saya, bukan karena dikasih bapak ibu guru permen atau takut dihukum di bendera, berdiri sambil hormat. Nah, seperti ya bapak ibu ya. Selanjutnya adalah hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah, saya yakin ini kita sebagai pengajar dan pendidik ini selalu berhadapan dengan siswa yang bermasalah, baik itu bermasalah di sekolah atau bermasalah dalam pembelajaran. Hukuman tidak terencana. Biasanya kalau kita ngajar anak nakal atau ganggu temannya, langsung kita bilang, kamu sana berdiri. Kan gak direncanakan kan? Atau anak-anak
tidak lengkap memakai atribut. Yang tidak lengkap memakai atribut saat upacara bendera, silahkan membuat barisan baru. Nanti setelah apel disuruh ngambil sampah, itu kan tidak terencana kan. Nah berarti hukuman itu secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahu nggak murid apa yang kita lakukan setelah kita kumpulkan umpamanya? Entah kita jewer, kan tidak terencana, bisa emosi kita tidak terkontrol ya Bapak Ibu ya. Kemudian bersikap satu arah, jadi seolah-olah mereka pelaku kejahatannya. Lanjut, di hukuman itu pasti kita memberi hukuman fisik atau psikis. Selain fisik, umpamanya kita cubit, kita kita sentil. Tapi kadang-kadang nggak pakai fisik, pakai kata-kata. Nah itu yang bahaya. Kalau pakai kata-kata itu meresap ke hatinya, jadi dendam, jadi benci dengan kita, ya. Kemudian konsekuensinya terencana, bukan ya, restitusi itu adalah cara untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu terencana ya, restitusi itu terencana. Kita ajak anak-anak berkolaborasi. Kalau seandainya nggak boleh buang sampah sembarangan, itu kesepakatan kelas dari anak-anak. Kita cuma membimbingnya sesuai dengan peraturan, tetap dibuat, tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Jadi kita fungsinya sini memonitor. Baik, selanjutnya, nah di sini posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ini yaitu penghukum. Ada yang di sini Bapak Ibu guru yang killer. Nah ini biasanya posisi kontrolnya penghukum ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi kita tuh seolah-olah kata-kata kita tuh membuat dia yang bersalah, anak-anak yang salah. Nah posisi kontrolnya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita bermain, ibaratnya ngobrol, berkolaborasi, itu adalah sebagai teman. Kemudian ada juga yang pemantau. Jadi kita melihat, memantau seperti ayunan bertali ulur. Jadi yang di sini yang terakhir ada manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang terbaik, ya. Jadi di sini kita berkolaborasi. Ibaratnya kalau ada masalah dengan anak-anak sendiri yang menyadari kesalahannya, kita hanya memberikan bimbingan, oh ini salah, bagaimana nanti ke depannya untuk tidak salah lagi. Penerapan 5 posisi kontrol guru yaitu tadi penghukum. Penghukum pasti tahu ya, hormat pada bendera. Contohnya apa ya Bapak Ibu? Penghukum nih. Apa disuruh ngerjain PR? Umpamanya dia nggak ngerjain PR, oh besok ya kamu kerjain soal ini sampai 100 soal. Itu kan penghukum. Atau yang secara fisik, hormat pada bendera selama 1 jam. Lagi-lagi kita kecil dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dihukum kan berdiri di lapangan, hormat bendera, atau angkat kaki 1. Nah itu sekarang sudah kurang ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai pendidik sekarang posisi kontrol hukumnya sudah kurang, walaupun masih ada dikit-dikit. Ini pembuat rasa bersalah contohnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu. Ini contohnya ya, mamanya anak ini berbuat salah, membuang sampah sembarangan. Contoh kalimatnya adalah, berapa kali sih Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Sadar nggak? Kamu membuat Ibu dimarahin Ibu kepala sekolah. Gara-gara kamu ribut sih, Ibu kepala sekolah masuk kelas ini. Nggak bisa tenang, Ibu mau makan sebentar aja di kantin. Jadi anak-anak kan seolah-olah gara-gara dia tidak langsung. Ya Bapak Ibu ya, Ibu Natasha kemarin kan kena marah juga kan. Itu posisi kontrolnya. Nah, yang sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Ayo ikut aturan ya yang kita telah buat ini. Tolong bantu Ibu. Sekali ini aja, jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seperti teman. Tapi kadang-kadang anak kelewatan kalau dibikin teman ini.
Coy aja nanti dia. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu contoh kalimatnya. Jadi kita di sini memberitahu bahwa dia telah salah melakukan pelanggaran dalam peraturan tata tertib sekolah. Jadi dia harus membayar konsekuensinya. Jadi dia sendiri tahu hukumannya. Nah, yang terakhir ini yang bagus ini Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan ya. Tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak-anak itu kita kasih pertanyaan pemantik ketika dia berbuat salah. Kamu tahu nggak? Ibu panggil kemarin. Merasa salah nggak? Oh iya Bu, tadi aku pukul temanku. Terus kedepannya mau gimana? Nggak lagi deh Bu, karena itu perbuatan yang tidak baik, dapat menyakiti temanku. Jadi anak-anak kita bimbing mengetahui kesalahannya apa, kemudian bagaimana dia menyadari kesalahannya untuk berbuat, meminta maaf kepada teman-temannya atau ibu gurunya. Kemudian setelah itu dia harus memikirkan ke depannya bagaimana. Jangan lagi melakukan perbuatan yang seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol kamu nih. 1. Posisi kontrol Bapak Ibu apa ya? Kalau saya sih Bu, jujur aja kadang-kadang kelima-limanya itu bisa keceplosan lah terjadi di dalam diri saya. Walaupun saya berusaha ke posisi kontrol yang manajer. Yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu posisi kontrolnya apa Bu? Kalau kata yang nomor 1 itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, makasih Bu Herlina. Jadi membuat siswa merasa bersalah. Aduh, aku ini salah. Jadi anak rasa gak enak nih. Gara-gara aku ibu dimarahin nih sama ibu wakaf. Nah, kemudian yang nomor 2, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Manajer. Nah, ayolah yang ketiga ya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, iya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini pasti kita lakukan nih. Apa ya Bapak Ibu? Menghukum. Yang lanjut ya Bu ya, sudah siang ya. Nah ujung-ujungnya nanti kata saya tadi, peraturan sekolah itu akan kita ajak anak-anak berkolaborasi untuk menentukan keyakinan yang harus mereka lakukan tanpa ada paksaan, yaitu tadi dari dalam dirinya sendiri untuk jadi kebiasaan. Nah nanti posisi kita sebagai guru itu adalah ibaratnya membimbing lah. Umpamanya ibu dilarang membuang sampah sembarangan. Ibu kalau izin keluar mau pipis harus minta izin sama ibu guru dulu. Kemudian yang ganggu teman nggak boleh ya Bu. Itu nanti jadi kesepakatan kelas ya. Nanti kita tulis sudah sepakat. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan sekolah? Ayo. Kenapa dinamakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan nanti posisi kontrolnya jadi penghukum Bapak Ibu, sedangkan kita kan pengennya jadi manajer ya. Nah pembentukan keyakinan kelas yang pertama kelasnya abstrak ya. Yang kedua adalah berupaya pertanyaannya universal. Jadi universal itu maksudnya acak aja sih, tidak beraturan. Apa yang jadi kesepakatan anak, apa yang jadi pendapat anak dalam kolaborasi, itu yang akan menjadi pernyataannya. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi hindari kata jangan, nggak boleh, jangan ya Dek ya.
Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami, nggak usah banyak, nanti bingung anak-anak. Sedikit aja. Umpamanya dilarang nggak boleh ya dilarang. Hargai teman ketika berbicara. Membuang sampah pada tempatnya. Miss ini pinter loh. Sudah terlatih kalau Miss ini sering ikut webinar. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi setiap kelas itu berbeda-beda ya kesepakatan kelasnya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan nanti. Nah, saat pembentukan keyakinan kelas. Ini tadi dalam penyelesaian masalah ketika anak menghadapi masalah itu ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita umpamanya Ibu Ica deh kelas 1. Ibu Ica sama Bu Okta ya. Nah, Ibu Ica itu lihat muridnya lagi makan ketika dia belajar. Nanti pas dia istirahat dipanggil. Kamu kenapa makan ketika ibu menjelaskan? Lapar ya? Walaupun kayaknya nggak efektif ya. Tapi kan kita menjaga perasaan anak ceritanya nih ya. Kemudian, kenapa kamu ibu panggil saya? Oh iya Bu, tadi aku kan makan di kelas. Bagus nggak makan lagi belajar? Nggak bagus Bu. Besok-besok kalau makan di mana? Kalau makan dan istirahat katanya begitu. Nah kemarin kasus saya itu rame nih, kasus Ferdi Sambo nih. Saya pakai segitiga restitusi nih. Ya, Bapak Ibu ya, saya ngajak kelas 5, kebetulan neneknya Ferdi itu kemarin lapor ke saya bahwa katanya ada yang habis benar nggak Bu ada yang ditebus buku di sekolah. Saya bilang nggak ada, karena sekolah sudah menyediakan buku anak-anak. Saya juga nggak tahu tuh. Jadi saya panggillah Ferdi itu. Nah Ferdi, kamu tahu nggak dipanggil ke kelas? Nggak tahu Bu katanya, karena saya nggak cerita. Ayo ingat-ingat Ferdi. Nggak tahu Bu katanya. Nah Ferdi ada minta uang nggak sama nenek? Oh iya Bu, saya ada minta uang. Untuk apa? Untuk beli buku. Loh, nah kita nggak ada beli buku Ferdi. Mau beli buku di pustaka ilmu kayak punya teman saya. Kamu mau berangkat sendiri ya? Enggak Bu, sama mama. Loh kenapa? Mau berangkat ke mama minta sama nenek. Kan itu ketahuan sudah anaknya berbohong ya Bapak Ibu. Saya bilang, Ferdi ke depannya mau gimana? Mau gini terus kah? Enggak Bu, kan dia polos anak-anak tuh ya Bu Bapak Ibu ya. Saya tobat. Dikiranya jangan lagi ya nak ya. Jadi gitu di segitiga restitusi itu adalah yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Sering kan anak-anak berkelahi kemarin itu, berkelahi. Terakhir saya menggunakannya ini pas anak-anak berkelahi, saya tanya. Ibaratnya menstabilkan itu mengontrol emosi mereka. Jadi tidak mencari pembenaran. Dia tahu, oh letaknya di sini, kita menanyakan apa yang terjadi. Kemudian kita validasi tindakan yang salah tadi. Kalau dia bilang, dia Bu yang ganggu saya, dia pukul adik saya, jadi saya marah. Saya bilang, bagus kamu nak, kamu sayang sama adikmu, tapi kamu pakai emosi. Bagus enggak? Enggak Bu. Dia sadar sendiri, ke depannya gimana? Lapor ke guru Bu. Nah, dia jadi kita menstabilkan identitas ini, kemudian sudah menemukan tindakan yang salah, kita validasi dan kita menanyakan keyakinan kelas. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya selalu menjelaskan ke anak-anak bahwa nggak apa-apa kita berbuat salah karena kita manusia, tapi kesalahan tidak dilakukan berkali-kali. Nah itu akan menjadi proses pembelajaran. Nah ini kalimat yang cocok untuk menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu juga berhak merasa begitu. Itu kalimat untuk menstabilkan identitas.
Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat tanyanya kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kalimat tindakan validasi yang salah. Lanjut menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini posisi kontrolnya bahwa pada dasarnya kita remotivasi secara implisit. Apa keyakinan kelas kita yang kita tanyakan ke anak? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tadi saya contohkan ya kegiatan restitusi penerapan di sekolah kita kemarin. Yang terjadi di diri saya kemarin kan ada siswa berkelahi, ada siswa yang berbohong. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi. Kesimpulan dari paparan saya ini, Bapak Ibu ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah seorang guru memiliki standar kepribadian, sosial, profesional, di mana guru bisa merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, saya tutup paparan kita hari ini. Bapak Ibu, saya minta refleksinya, boleh? Boleh ya, sama umpan baliknya. Oke. Potong aja Bapak Yohanes. Yes, itu juga apa Miss? Nanti kita tempel di papan tulisnya ya Bapak Ibu.
arahannya sangat jelas, misalnya mudah dipahami gitu kan Tante. Jadi kan nggak, studinya itu nggak boleh ngambil di tempat yang sudah kelas 4 tadi lulus. Bu Anet menyelamatkan diri kau. Bagus kelas tinggi. Daripada kamu kelas 2 itu bisa kontrolnya. Kan di kelas ada sambo. Sambo. Iya, kelas ini nyaman terkendali ya. Ya loh, mudah kebanggaan. Dokter, jadi kamu terima kasih lah anak aktrisan lah. Paling
Kalau mau bagus dikasih dia. boleh senjata tuh lebih baik kayak gini. Enggak, maksudnya kan kata ibu tulisannya jelek, jadi ulang bagus. Tapi tanya tulisan siapa tuh? Ngomong-ngomong ke posisi kontrol ya, saya galau pokoknya sama Ibu Okta. Posisi kontrolnya teman nih kayaknya ya. Sebagian. Kadang ada teman, kadang ada penghukum, kadang ada tergantung Situasi ya Bu ya. situasi. Muridnya juga ada yang murid yang harus lembut, ada yang harus diberi semangat Sesuai kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kalau membiarkan tuh posisi kontrolnya di mana ya? beda-beda, ada yang Bodoh amat gitu. Posisi kontrolnya tergantung muridnya. Aku pemantau Miss. Kayaknya cuma mantau doang kan. Iya. Bodo amat lo, mau ngapain? Ya, terserah mau dukung balik segala macam. Terima kasih Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan nanti kita jadi posisi kontrol manajer. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan paparan tentang budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan di sekolah kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi jika ada yang saya katakan tidak sesuai dengan kenyataan, mohon maaf. Ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkumpul lagi di sini bersama-sama memberikan materi atau informasi yang bermanfaat bagi sekolah kita. Di akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.